Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek kami dengan title Jaringan LAN Sederhana di sebuah gedung dalam 2 departemen. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Cindy Alfianika Hasibuan. Silakan saudari Cindy lambaikan tangannya. Ya, baik. Yang kedua ada Habibani Saftar Sidik. Silahkan saudara Habib. Yang ketiga ada saya Muhammad Irfan. Yang keempat ada Wigi Kurniati. Silahkan Wigi. Nah, yang kelima data anggota terakhir kita ada Zahra Gina Salsabil. Silahkan Zahra. Baiklah, saudara Habib tolong screen-nya di sharing. Jadi di sini proyek kami itu ada spesifikasinya seperti yang sudah diberitahukan oleh dosen kami. Yang pertama, jaringan ini menghubungkan 2 departemen dalam sebuah gedung. Nah, minimal terdiri dari sebuah perangkat router, beberapa perangkat switch, sebuah perangkat server yang digunakan oleh kedua departemen secara bersamaan, beberapa perangkat PC client. Berikut ini adalah proses pembuatan rancangan topologi jaringan antar 2 departemen dalam satu gedung yang telah kami buat. Untuk topologi fisikal, kami merancang dalam sebuah gedung yang memiliki beberapa lantai, yang dimana pada lantai 1 terdapat ruang IT yang di dalamnya terdapat ruang server, dimana server dan router yang kita pakai dalam jaringan di gedung ini berada di rak server 1. Sedangkan pada lantai 2 kita akan menemukan departemen keuangan yang berisikan 5 buah PC, 1 buah switch, 1 buah printer, dan 1 buah EPON. EPON di sini berguna untuk menelpon teknisi yang ada di ruang IT jika suatu saat terjadi troubleshoot jaringan, dan untuk komunikasi di dalam gedung antar lantai atau antar departemen. Dan pada lantai 3 terdapat ruang manajemen yang berisikan 5 buah PC, 1 buah switch, 1 buah printer, dan 1 buah EPON. Untuk topologi logikal, kami telah merancang IP-IP yang digunakan dalam gedung ini di setiap departemennya dan di setiap lantai. Untuk ruang IT, khususnya server, kami memakai network ID 10.0.0.0 dengan gateway 10.1.1.1. Dan untuk ruang departemen keuangan,
kami merancang network ID 172.168.0.0 dengan gateway 172.168.1.1. Dan untuk ruang manajemen, kami juga merancang network ID-nya 192.168.1.0 dengan gateway 192.168.1.1. Ruang manajemen ini terhubung dengan router pada port Gigabit Ethernet 1/0 dan server terhubung dengan router dengan atau pada port Gigabit Ethernet 0/0. Sedangkan ruang departemen keuangan terhubung ke router di port 2/0. Router ini juga telah terkoneksi atau terhubung dengan Internet Service Provider pada port Gigabit Ethernet 4/0. Jaringan ini harus dirancang mampu menyediakan layanan komunikasi data. Yang pertama itu koneksi tanpa hambatan antar departemen ke departemen, antar server ke departemen. Nah, koneksi ini memungkinkan adanya pertukaran data dari PC ke PC, antar departemen, dan juga dari PC ke server itu sendiri. Yang kedua yaitu internet di salah satu departemen saja. Yang ketiga, email antar departemen. Nah, ke servernya tidak boleh. Yang terakhir, quest terakhir yaitu FTP untuk transfer data dari server ke klien. Nah, langsung aja. Koneksi tanpa hambatan antar departemen ke departemen dan juga antar server departemen akan dijelaskan oleh Saudara Habib. Silakan Saudara Habib Bani Saftar Sidik. Ya, saya Habib. Saya akan mencoba mempraktikkan cara menyediakan koneksi tanpa hambatan dari dua departemen, yaitu departemen keuangan dan manajemen. Mereka akan bisa saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan juga bisa memakai service atau layanan dari server. Yang pertama, kita sudah merancang untuk manajemen memiliki network ID 192.168.1.0, sedangkan departemen keuangan memiliki network ID 172.168.0.0 dengan gateway 172.168.1.1. Ruang manajemen juga memiliki gateway 192.168.1.1. Sedangkan server sendiri memiliki IP 10.1.1.2, yang mana IP ini adalah IP kelas A yang memiliki network ID 10.0.0 dan gateway 10.1.1. Nah, gateway ini kita akan masukkan di router. Caranya klik routernya, lalu kita checklist on. Karena Gigabit Ethernet 0/0 ini adalah port di mana server terhubung dengan router. Jadi kita isikan dengan gateway 10.1.1. Sedangkan port Gigabit Ethernet 1/0 itu adalah port dari departemen manajemen. Kita isi dengan gateway 192.168.1.1. Dan untuk port 2/0 kita nyalakan dan kita isi gateway 172.168.1.1. Nah, setelah kita memberikan gateway pada setiap port yang telah dihubungkan ke setiap departemen dan server, selanjutnya kita setting RIP atau routing IP agar semua departemen bisa terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lainnya. Kita klik RIP, lalu kita masukkan network ID-nya. Nah, network ID server adalah 10.0.0.0 dan ini adalah kelas A. Sedangkan untuk departemen keuangan memiliki network ID 172.168.0.0
karena ini adalah IP kelas B. Dan untuk network ID ruang manajemen 192.168.1.0 karena ini adalah IP kelas C. Nah, untuk IP kelas A, satu digit pertama atau angka pertama ini 10 titik ini adalah network ID, dan 3 digit ke belakangnya adalah host. Sedangkan kelas B memiliki host ID 2 digit, dan kelas C memiliki host ID 1. Oke, sekarang kita sudah melakukan setting pada router untuk menghubungkan setiap departemen. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP pada setiap PC. Caranya PC config desktop IP configuration, lalu kita isikan. Nah, IP address untuk PC 1 pada ruang manajemen adalah 192.168.1.2 karena titik 1 tadi kita gunakan untuk gateway. Nah, di sini DNS server kita isikan dengan IP server 10.1.1.2 dan kita lakukan semua ini pada PC di departemen manajemen. Oke, selanjutnya kita akan setting IP pada departemen keuangan. Nah, kita mulai dari PC. IP. Nah, untuk departemen keuangan kita menggunakan IP 192.168.1.2. Itu bebas ya. Sini saya menggunakan titik 1.2 untuk hostnya, dan titik 1.1 untuk gateway-nya seperti yang telah dimasukkan dalam router atau disetting dalam router sebagai gateway. Dan jangan lupa untuk DNS server diisi dengan IP server yang telah kita rancang. Lakukan ini semua pada setiap PC yang ada di departemen keuangan. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP pada server. Kita klik server, desktop, IP configuration. Nah, di sini IP address-nya yang sudah kita rancang 10.1.1.2. Untuk gateway-nya seperti yang telah diinputkan kepada router yaitu 10.1.1.1. Dan DNS server adalah IP server itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba memverifikasi apakah setiap departemen sudah terhubung dengan cara tes ping. Kita masuk ke PC 8. Kita akan mencoba tes ping ke PC 1 di ruang manajemen. Nah, PC 1 itu adalah IP-nya. Kita klik ping 192.168.1.2. Ini adalah IP PC 1 di ruang manajemen. Nah, untuk pertama kali ping pasti dia akan request timeout atau RTO, dan selanjutnya tidak akan terjadi lagi. Kita ulang lagi. Nah, sekarang kita coba ping ke server. Ping 10.1.1.2. Nah, seperti tadi, untuk pertama kali ping itu kita akan
mendapatkan status RTO atau request timeout, tapi untuk selanjutnya itu tidak terjadi lagi. Oke, sekarang kita coba ping dari PC 3 ke PC 10 pada departemen keuangan. Ping 172.168.1.6. Ini adalah IP PC 10. Nah, seperti tadi juga request timeout lagi, dan selanjutnya tidak akan request timeout lagi. Kita ping ke server. Oke, di sini berarti kita telah membuktikan koneksi tanpa hambatan antar dua departemen, yaitu departemen keuangan dengan departemen manajemen, dan mereka bisa saling berkomunikasi serta mendapatkan layanan dari server. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Habibani Saftar Siddiq atas penjelasannya yang begitu jelas sekali. Selanjutnya, internet di satu departemen saja akan dijelaskan oleh Saudari Wigi. Silahkan Saudari Wigi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan dari Saudari Wigi, saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan tentang internet. Nah, menurut Wikipedia, internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Silakan Saudari Wigi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang internet hanya ada di departemen A. Di sini pertama-tama kita buka server, lalu kita ke service, lalu kita on-kan HTTP dan HTTPS. Selanjutnya kita ke DNS, DNS-nya juga kita on-kan. DNS server itu kita on-kan karena berfungsi sebagai sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Name-nya di sini bebas, kita mau ganti apa saja. Di sini saya menggantinya dengan IT. Bebas kita mau milih belajar.com, belanja.com ataupun nama kita sendiri. Addressnya di sini saya memakai 10.1.1.2. Lalu kita add dan menjadilah seperti ini. Selanjutnya kita exit. Setelah kita exit, kita ke PC 2. Di PC 2 itu kita cek apakah dia bisa internet atau tidak. Waktu di pertama tadi kan DNS servernya sudah kita pasang. Lalu sekarang DNS servernya kita ganti, dan gantinya itu di IP configuration. DNS servernya ini kita ganti jadi yang seperti tadi. Lalu kita exit. DNS server itu kita masukin pakai IP server, dan itu berlaku untuk semua PC yang ada di gedung ini. DNS itu kan domain server, jadi dia bisa baca IP server lewat domain name. Kan domain name-nya tadi IT ya. Sekarang kita ke web browser. Lalu kita ketik di sini IT. Lalu kita go. Kita tunggu sebentar. Dan di sini terlihat bahwa PC 2 sebagai perwakilan dari ruang manajemen ini bisa internet. Selanjutnya kita exit, kita klik PC 9 sebagai perwakilan dari Departemen Keuangan. Sama seperti pada sebelumnya, kita ganti DNS servernya di desktop. Lalu IP configuration, kita ganti DNS servernya, lalu kita exit. Selanjutnya kita ke web browser. Di web browser kita ketik IT, lalu go. Dan kita tunggu sebentar. Nah, di sini terlihat bahwa PC 9 sebagai perwakilan dari Departemen Keuangan bisa internet. Selanjutnya kita exit.
Jadi, antara departemen keuangan dengan ruang manajemen itu bisa internet. Dan di soal kan tertera bahwa internet hanya boleh di departemen A saja. Dan saya menginginkan yang tidak bisa internet di departemen keuangan. Selanjutnya, kita ke router. Dari router kita ke CLI, lalu kita enter. Setelah kita enter, kita tulis di sini N, lalu conf, lalu enter lagi, lalu akses list 100. Denny itu berarti tidak diizinkan. TCP 172.168.1.0.0.0.0 karena di sini ada 5, berarti kita membutuhkan subnetnya 2/3. 2/3 itu berarti 8, berarti dari 0 sampai 7, berarti sini kita tulis 7, lalu kita spasi, lalu host 10.1.1.2, lalu EKI itu kan portnya port 80. Port 80 itu kan port internet. Selanjutnya itu kita enter. Di sini kita tulis akses list 100 permit IP ani lalu kita enter. Setelah kita enter, kita tulis gigabit Ethernet 2/0, lalu IP akses grup 100 in, lalu enter, dan sampai sini aja, lalu kita exit. Setelah dari router, kita cek di departemen keuangan di salah satu PC-nya, dan saya mengklik di PC 8. Di PC 8 saya ke desktop, lalu saya ubah dulu DNS servernya di IP configuration. Ini saya ganti jadi seperti ini, lalu saya exit. Setelah saya exit, saya harus runnya di command prompt. Sini saya harus ping 10.1.1.2, lalu enter, ditunggu sebentar karena dia baru membuka jalur, jadi request timeout. Di sini saya akan ping ulang lagi, sekali lagi ping 10.1.1.2, lalu enter. Dan di sini terlihat hasilnya. Setelah itu kita exit, lalu kita ke web browser, kita cek apakah dia masih bisa internet atau tidak. Kita di sini, lalu kita IT, lalu go. Kita tunggu sebentar. Dan di sini tertera request timeout. Request timeout berarti dia tidak bisa internet. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang internet hanya dapat di departemen A. Sekian dari saya. Terima kasih Saudari Wigi Kurniati atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu email.
antar departemen ke server, email antar departemen, jadi ke servernya nggak boleh. Yang akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Gina Salsabil. Sebelum penjelasan dari Saudari Zahra, saya harus menjelaskan sedikit tentang email. Email itu merupakan singkatan dari electronic mail, atau dalam bahasa Indonesianya adalah surat elektronik. Merupakan metode pertukaran pesan atau surat antar orang yang menggunakan perangkat elektronik. Email ini ditemukan oleh Ray Tomlinson. Nah, dia itu dikreditkan sebagai penemu email pada tahun 1971. Dia mengembangkan sistem pertama yang dapat mengirim email antar pengguna di berbagai host di ARPANET. Silakan untuk penjelasan lebih dalamnya akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Gina Salsabil. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi email dari PC ke PC antar departemen. Kita buka servernya dulu. Kita pastikan HTTP dan HTTPS dalam keadaan on. Kemudian kita klik email. SMTP dalam keadaan on dan POP3 dalam keadaan on. Nah, sekarang kita isi domain name-nya. Di sini saya mencontohkannya dengan belajar.com. Sekarang kita isi username dan password-nya. Untuk user dan password-nya bebas. Kita klik tambah. Terus kita buat user kedua ini. Kita klik tambah. Sekarang kita buka desktop. Kita lihat IP configuration. Di server ini terdapat DNS server. DNS server pada server ini akan kita gunakan untuk seluruh PC agar saling tersambung. Jadi nanti PC antar departemen DNS servernya harus sama seperti DNS server pada server ini. Sekarang kita buka PC 8 contohnya. Kita buka desktop, kemudian kita cek IP configuration-nya dulu. Nah, PC 8 ini DNS servernya sudah sama dengan DNS server yang tadi, yaitu 10.1.1.2. Sekarang kita buka email. Kita tulis namanya. Kita ambil contoh pada user wiki tadi. Incoming mail servernya IT, outgoingnya juga IT, username-nya wiki, passwordnya tadi 12345. Kita save. Sekarang kita buka di ruang manajemen ini PC 5 contohnya. Kita buka desktop, kita lihat dulu IP configuration-nya, dan servernya sudah sama 10.1.1.2. Sekarang kita buka emailnya. Kita tulis namanya Zahra, email addressnya zahra@belajar.com. Kami mail servernya IT, outgoingnya IT, username Zahra, passwordnya 12345. Kita save. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirim email ke PC 8 tadi. Kita klik compose. Kita klik to-nya itu email address dari PC 8 tadi, yaitu wiki@belajar.com. Subjeknya bebas, pesannya juga bebas. Kemudian kita klik send. Kita tunggu sampai di bawah sini ada tulisan send success. Nah, di sini dia udah muncul send success, tandanya sudah berhasil terkirim. Kita akan cek apakah sudah berhasil terkirim atau belum. Apakah sudah diterima oleh PC 8. Kita buka email. Kemudian kita klik receive. Nah, sini dia udah masuk email dari PC 5 tadi, dari zahra@belajar.com. Kita buka pesannya.
Ini pesannya. Dan di sini sudah tertulis receive email success. Tandanya berarti dia sudah menerima email. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang konfigurasi email. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Zahra. Selanjutnya penjelasan tentang FTP. Bagaimana sih caranya mengkonekkan FTP dari FTP untuk transfer data dari server ke klien. Akan dijelaskan oleh Saudari Cindy Hasibuan. Sebelumnya, apa sih itu FTP? FTP itu File Transfer Protocol, atau dalam bahasa Indonesianya adalah protokol pengiriman berkas. Adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas atau file antar komputer dalam sebuah jaringan. Silakan Saudari Cindy Hasibuan untuk penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai FTP data dari server ke klien. Bagaimana sih caranya? Pertama-tama, kita aktifkan FTP terlebih dahulu. Dengan cara kita mengklik server, lalu pada bagian service kita pilih FTP, lalu aktifkan FTP. Setelah itu, isi username dan password. Di sini saya ambil username-nya yaitu admin kantor. Lalu password 123. Untuk username dan password ini kalian bisa isi bebas apa saja. Lalu kita checklist semua hak aksesnya. Karena dia admin, jadinya kita checklist semuanya. Lalu klik add. Lalu di sini saya membuat satu akun FTP lagi untuk di dua departemen. Saya ambil username-nya karyawan. Lalu passwordnya 1212. Karena ini untuk di sini kita hanya menceklis di read dan list saja. Lalu kita add. Nah, seperti ini jika sudah mengisi username dan passwordnya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk mengirim file dari server ke klien. Sebelum itu kita buat dulu filenya dengan cara mengklik desktop, lalu pilih text editor. Nah, di sini saya coba contohkan isi filenya yaitu daftar pegawai baru, daftar nama pegawai baru. Oke, misal ada Zahra, ada Cindy, ada Wigi. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita klik file, save. Nah, pada bagian ini kalian isi untuk nama filenya. Di sini saya ambil contohnya pegawai kali ya. Pegawai.txt. Nah, ini dia format untuk nama filenya. Lalu klik OK. Oke, setelah kita membuat file tadi, pergi ke command prompt. Kita extend aja, lalu kita pilih command prompt. Pada command prompt, di sini kita ketik ftpit, lalu enter. Di sini sudah connected. Lalu kita isi username. Di sini saya gunakan username admin kantor. Lalu enter. Passwordnya. Di sini sudah tertulis passive mode on. Jadi sudah ya. Setelah itu, di sini saya akan mencoba mengupload file yang tadi kita buat dengan memakai akun admin, yaitu dengan menggunakan perintah put spasi nama
file. Tadi nama file yang saya buat itu pegawai.txt. Enter. Oke, file transfer in progress. Transfer complete. Berarti transfer berhasil. Setelah itu, untuk mengecek file apakah sudah terupload atau tidak, kita gunakan perintah dir untuk melihatnya. Kita enter. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, di sini dapat terlihat bahwa file kita sudah masuk dalam listnya. Berarti file kita sudah berhasil terupload. Lalu saya akan mencoba mengambil file yang tadi dibuat dari PC manajemen, yaitu dengan cara kita coba diambil di PC 1. Kita klik PC 1, lalu ke desktop, lalu ke command prompt, kita ketik ftp it lagi. Nah, di sini sudah terlihat sudah tersambung ke IT. Lalu isi username-nya saya pakai username yang karyawan yang username yang kedua buat, lalu enter. Passwordnya 1212, enter. Oke, lalu untuk mengambil file yang tadi diupload di server, gunakan perintah get spasi nama file pegawai.txt, lalu kita enter. Creating file transfer in progress. Oke, transfer complete. Berarti pengambilan filenya sudah berhasil. Lalu saya akan coba buka file yang tadi sudah diambil dengan cara kita pilih text editor, lalu klik klik open. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah muncul file yang tadi kita sudah ambil. Lalu kita coba buka filenya, klik OK. Nah, ini dia yang tadi sudah kita buat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai FTP data dari server ke klien. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang begitu luar biasa sekali. Oke, mungkin sekian dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan bila ada saran silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ho gitu Pak.